Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Nah, hukum pewarisan sifat hukum Mendel ini di SMP kelas 9 mungkin sudah pernah disinggung. Nah, di SMA di hukum pewarisan sifat ini kita akan berbicara tentang KD 3.5 dan KD 4.5, yaitu penerapan prinsip-prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel dan menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Baik, untuk mencapai kompetensi ini, indikator yang kita capai adalah pertama, menerapkan hukum Mendel dalam persilangan teoritis, kemudian menerapkan beberapa pola penurunan sifat, kemudian menjelaskan penyebab penyimpangan semu hukum Mendel. Baik, mari kita masuk ke materi. Nah, yang perlu kita ketahui dalam hukum Mendel itu ada prinsip-prinsip dasar genetika yang harus kita pahami terlebih dahulu. Pertama adalah pengertian gen. Gen sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu materi genetik. Ya. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan. Nah, gen ini tentunya letaknya adalah di kromosom atau di DNA. Nah, gen dia tuh dilambangkan dengan huruf. Ya. Gen dilambangkan dengan huruf. Misalnya ada gen A, gen B, gen C, gen D, dan lain-lain. Ya, jadi gen itu adalah faktor pembawa keturunan dilambangkan dengan huruf. Nah, kemudian gen itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan dan gen resesif. Nah, gen dominan itu adalah gen yang selalu muncul. Gen yang selalu muncul dilambangkan dengan huruf besar. Ya. Jadi jika dia berada dengan pasangan siapapun, dia akan muncul sifatnya. Itu adalah gen dominan, dilambangkan dengan huruf besar. Misalnya B, D, E, dan lain-lain. Kemudian gen yang kedua adalah gen resesif. Gen resesif adalah gen yang baru muncul apabila bersama gen resesif lain. Jadi beda halnya dengan dominan tadi. Kalau dominan dengan siapapun dia tetap muncul. Sedangkan resesif dia baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lain. Ya, itu dilambangkan dengan huruf kecil. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan lain-lain. Nah, gen juga dapat dibedakan menjadi gen dominan resesif tadi, gen dominan resesif juga dapat dibedakan menjadi gen yang bersifat homozigot dan gen yang bersifat heterozigot. Nah, ini apa bedanya? Bedanya kalau gen dominan homozigot itu artinya adalah gennya sama. Ya, gen dominannya sama, misalnya A besar dengan A besar, B besar dengan B besar, itu homo, sama. Ya. Sedangkan hetero itu apabila gen yang sifatnya tidak sama. Ya. Itu hetero. Ya. A besar dengan A kecil, B besar dan kecil, C besar, C kecil, dan lain. Jadi kalau sama itu disebut homo, sedangkan kalau berbeda disebut dengan hetero. Nah, kemudian berikutnya adalah genotip. Genotip. Nah, genotip itu adalah sifat yang tidak nampak dari luar. Nah, maksudnya gini, ada sifat. Sifat itu kan tadi dilambangkan dengan huruf. Nah, huruf ini kan tidak nampak dari luar. Misalnya A besar, B besar, B besar. Nah, itu tidak nampak dari luar. Nah, itu genotip. Ya, sifat yang tidak nampak dari luar merupakan pasangan gen. Nah, jadi sifat yang tidak nampak dari luar merupakan pasangan gen. Itu disebut gen genotip. Nah, sedangkan fenotip adalah sifat yang nampak dari luar. Nah, sifat yang nampak dari luar. Nah, misalnya rambut keriting, kulit hitam, badan tinggi, dan lain-lain. Itu dengan fenotip. Jadi ada fenotip, ada genotip. Nah, kemudian berikutnya gamet. Ya, gamet pada waktu kita berbicara tentang reproduksi sel kemarin, itu ada gamet. Ya, gamet itu adalah sel kelamin. Ya, sel kelamin. Nah, sel kelamin ini itu kita pelajari kemarin berdasarkan dari pembelahan meiosis.
dirasakan dari pembelahan meiosis. Kemudian berikutnya ada hibrid. Ya, hibrid disebut dengan tanda beda atau sifat beda. Nah, ada mono, ada di, ada tri, ada tetra, dan seterusnya. Ya, jadi kalau sifatnya hanya satu, itu disebut dengan monohibrid. Kalau sifatnya dua, disebut dengan dihibrid. Kalau sifatnya tiga, disebut dengan trihibrid. Nah, sifat tadi kan dilambangkan dengan gen. Dilambangkan dengan gen. Gen dilambangkan dengan huruf. Jadi kalau ada huruf A, B, C, berarti itu 3 sifat. Kalau hanya A, B saja berarti 2 sifat. Nah, jadi ada huruf yang berbeda. Itu sifatnya. Setiap sifat dilambangkan dengan huruf tadi. Jadi kalau sifatnya berbeda, maka hurufnya pun pasti berbeda. Kemudian ada induk atau parental dilambangkan dengan V. Ya, dilambangkan dengan P. Kemudian ada filial, ada keturunan disingkat dengan F. Ada keturunan pertama, disebut anak, keturunan kedua, keturunan ketiga, dan seterusnya. Nah, itu diantaranya prinsip-prinsip dalam pewarisan sifat yang perlu kita ketahui. Nah, mari kita mulai dengan genotip. Genotip. Ingat tadi, genotip adalah pasangan gen. Nah, pasangan gen. Kita lihat pengertian tadi genotip. Nah, ini genotip. Sifat yang tidak nampak dari luar merupakan pasangan gen. Sifat yang tidak nampak dari luar merupakan pasangan gen. Oke, kita lihat genotip ya. Nah, ini genotip A besar, A besar. Nah, genotip A besar ini sering juga disebut dengan genotip yang homozigot. Kenapa disebut homozigot? Karena hurufnya sama A dan A besar. Kemudian 2 A besar, A kecil. Nah, ini disebut dengan genotip heterozigot. Nah, genotip homozigot ini genotip heterozigot. Kalau kita lihat lagi berarti ini adalah monohibrid, satu sifat beda yaitu sifat A. Ya, kemudian yang kedua adalah monohibrid juga karena sifat A, cuman dia dalam keadaan heterozigot, sifat dominan dan sifat resesif. Ya, ketiga adalah A kecil, A kecil. Ini juga homozigot, tapi homozigotnya adalah homozigot resesif. Ya, jadi kalau ini homozigot dominan, ini homozigot resesif, ini heterozigot. Nah, semuanya ini adalah dalam keadaan monohibrid. Nah, berikutnya A besar, A kecil. Nah, A besar, A kecil ini sudah 2 sifat beda, ada A dan B. Nah, ini juga heterozigot, tapi heterozigotnya dihibrid. Kemudian ini ya, sama A besar, B besar, B besar. Ini juga dihibrid homozigot. Oke, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, B besar, C besar, D besar. Nah, itu genotip ya. Oke, nah perhatikan ini. Jadi ada pasangan gen, ini pasangan gen ini semuanya sudah pasangan gen. Nah, pasangan gen ini ada yang bersifat genotip, ada yang bukan. Nah, sekarang kenapa? Jadi pasangan genotip tadi adalah pasangan gen. Ya. Jadi pasangan gen itu adalah gennya harus sama, satu sifat. Ya. Misalnya A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Nah, tapi kalau A besar, A kecil, A besar, B kecil itu bukan genotip. Kenapa? Karena pasangan ini bukan pasangan dia. Nah, pasangan itu AA, BB, itu baru genotip. Tapi ini yang dihibrid. Ya, dihibrid. Nih, yang kedua genotip juga A besar, A kecil, B besar, B kecil, heterozigot, dihibrid heterozigot. Nah, ini bukan genotip. Ya, ini bukan genotip. Kenapa? Tidak berpasangan A sendiri, B sendiri, C sendiri, dan D sendiri. Baik, itu untuk pengertian genotip. Nah, perhatikan genotip A besar, ya, genotip A besar ini bisa berubah menjadi gamet. Ya. Oke. Nah, ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 mengatakan pada waktu pembentukan gamet, jadi pada waktu pembentukan sel kelamin, gen memisah secara bebas. Nah, ini misah secara bebasnya. Ya. Jadi pada waktu pembentukan gamet, gen memisah secara bebas. Itu hukum Mendel 1.
gamet itu berasal dari genotip yang memisah gennya. Ya, itu disebut dengan gamet. Jadi gamet A itu berasal dari genotip A besar. Nah, genotip tadi adalah pasangan gen. Ya. Nah, itu disebut dengan gamet. Jadi gamet itu dengan cara misah secara bebas itu hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 ini hanya berlaku untuk monohibrid. Ya. Jadi satu sifat beda. Nah, kemudian ini disebut hukum Mendel tadi, pemisahan secara bebas atau hukum bebas atau segregasi bebas. Nah, berikutnya yang dua tanda sifat atau dua tanda beda lebih. Ya, dua tanda beda atau lebih. Nah, juga sama ini disebut dengan genotip. Nah, genotip juga akan misah. Perhatikan. Oke. Perhatikan. Jadi dari pasangan A besar A besar B kecil, misah A besar bergabung dengan A besar bergabung dengan B kecil. Ini nggak bergabung ya. Kita lihat prosesnya. Nah, perhatikan pergabungan itu kan bebas, bisa dengan A besar dengan B besar, bisa A besar dengan B kecil, bisa A kecil dengan B besar, bisa A kecil dengan B kecil. Nah, penggabungan secara bebas ini juga pada waktu pembentukan gamet. Nah, maka ini disebut dengan hukum berpasangan bebas. Kalau tadi adalah hukum pemisahan secara bebas. Nah, hukum pemisahan secara bebas sering disebut dengan hukum Mendel 1. Nah, sedangkan hukum berpasangan bebas disebut dengan hukum Mendel 2. Jadi ingat-ingat, kalau dia misah secara bebas, terjadi pada monohibrid, itu adalah hukum Mendel 1. Nah, kemudian jika terjadi penggabungan secara bebas atau berpasangan secara bebas, terjadi pada dihibrid atau lebih, maka disebut dengan. Nah, kita contohkan seperti ini. Misalnya ada dua individu, jantan dan betina, dengan sifat A besar dan A kecil. Itu sifatnya, gennya. Jadi gennya gen A besar dan gen A kecil dua individu. Ini misalnya adalah jantan, ini adalah betina. Nah, ini merupakan parental atau induknya. Jadi induk jantan dengan induk betina. Nah, pada waktu pembentukan gamet, maka A besar akan memisah sendiri-sendiri. Begitu juga A kecil akan memisah secara sendiri-sendiri. Nah, berarti sekarang akan terbentuk gamet. Ini gamet, ini gamet, ini gamet, ini gamet, ini gamet jantan, ini gamet betina misalnya. Itu ada balik, silakan, tidak masalah. Yang penting dia terdiri dari gamet jantan dan gamet betina. Nah, ini adalah karena gamet ini berasal dari parental, maka disebut dengan gamet parental. Nah, kemudian gamet-gamet ini, ingat gamet tadi adalah sel kelamin. Nah, sel kelamin ini pada waktu reproduksi, maka sel kelamin ini akan bergabung. Ingat, penggabungan adalah jantan dengan betina. Jadi harus gabung yang berbeda ya, tidak boleh A dengan A lagi karena itu adalah satu jenis tadi, satu jenis kelamin. Ya. Jadi A besar dengan A kecil, A besar dari sini dengan A kecil sini, A besar ini dengan A kecil ini. Ya. Nah, ini disebut dengan genotif. Jadi diulang, genotif parental akan membentuk gamet parental. Nah, gamet parental ini jika bergabung maka akan membentuk genotip F1. Ya, keturunan pertama. Kalau ada seperti ini individunya dengan ini, maka gametnya akan menjadi seperti ini, A besar atau A kecil. Kemudian jika digabung akan membentuk A besar A kecil. Maka disebut dengan gamet genotip F1. Nah, kemudian genotip F1 ini jika kita jadikan lagi, ini kita jadikan misalnya ini jantan, ini betina, karena sama sifatnya tadi, ya, A besar A kecil, satu jantan satu betina. Nah, jika dia menghasilkan sel kelamin lagi, maka akan menjadi A besar dan A kecil. Dan juga sama A besar dan A kecil. Nah, jika terjadi perkawinan antara ini dengan ini, maka akan menghasilkan genotip baru. Ya, akan menghasilkan genotip baru. Nah, gimana cara membuatnya? Gampang. Tinggal kita buatkan papan catur. Kita lihat tadi, maka
4. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Yang dari jantan A besar A kecil. Ini betina A besar A kecil. Oke, kita lihat. Nah, maka tinggal kita masukkan A besar di sini, kemudian A kecil, A besar di sini, ya, A kecil di sini. Oke, nah ini ada gamet. Ya, gamet ini satu jantan, satunya betina. Nah, untuk menghasilkan genotip F2-nya, tinggal kita gabungkan. Tadi ingat, genotip adalah penggabungan dari gamet. Ya, penggabungan dari gamet. Maka yang paling mudah adalah kita buatkan dalam bentuk papan catur. Nah, tinggal gabungkan A besar dengan A besar. Oke. Kemudian A besar dengan A kecil. Jadi A besar di sini dengan A besar ini terbentuk A besar A besar. A besar di sini dengan A kecil sini untuk A besar A kecil. Begitu juga sini A besar di sini dengan A kecil sini terbentuk A besar A kecil. Nah, sehingga dia heterozigot tadi ya. Lihat, kita balik lagi ke sini. Ya. Nah, kita balik ke sini. Nah, kalau perhatikan di sini. Ini kan awalnya homozigot ya, homozigot dominan dengan homozigot resesif. Maka gametnya masing-masing sama. Nah, kemudian begitu jadi genotip, dia akan menjadi heterozigot genotip F1. Jika genotip F1 ini diteruskan perkawinannya, maka akan menghasilkan gamet F1. Gamet F1 ini jika kita teruskan, akan menghasilkan genotip F1 dengan seperti ini. Oke. Nah, maka keturunan atau genotip F2-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nah, dari 3, 4 ini ada terdiri 3 jenis, yaitu A besar 1, kemudian A besar A kecil ada 2, ini 1, ini 2, dan A kecil 1. Jumlahnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Nah, jadi, kalau F2 ini berasal dari parental, ingat tadi parental menghasilkan F1, F1 menghasilkan F2. Nah, jika parentalnya itu adalah homozigot dominan disilangkan dengan homozigot resesif, maka F2-nya adalah menjadi seperti ini ya, dengan perbandingan 1, 2, 1. 1 homozigot, 2 heterozigot. Ya. Nah, satu yang homozigot ada 2, homozigot resesif dan homozigot dominan. Jadi terserah dia mau dominan, mau resesif, pasti jumlahnya ada 1. Tapi kalau heterozigot jumlahnya ada 2. Sehingga perbandingan genotip F2 ini menjadi 1, 2, 1. Oke, itu untuk prinsip perkawinan silang. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dihibrid? Kalau tadi kan monohibrid, A besar dengan A kecil. Maka F2-nya akan menjadi 1, 2, 1. Ya, 1 A besar, 2 A besar A kecil, 1 A besar, 2 A besar A kecil, dan 1 A kecil. Nah, bagaimana kalau dihibrid? Nah, dihibrid juga sama. Ingat, dihibrid tadi pada waktu membentukkan gamet terjadi penggabungan secara bebas. Nah, maka A ini dengan B ini, A ini dengan B ini, dan seterusnya. Sehingga akan terbentuklah A besar, B besar, A besar, B besar. Begitu juga A kecil, ini B kecil akan terbentuk A besar, A kecil, ya, A kecil, B kecil, dan A kecil, B kecil. Oke. Seperti itu dia. Ya, tuh penggabungannya. Oke. Nah, pada F2-nya dia akan bergabung seperti ini. Oke. Ya. Jadi gamet ini gamet tadi A besar. Ini adalah genotipnya. Jadi ini misal A besar, B besar, A besar, B besar, ini tadi A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Ya. Sehingga digabung ini jantan, ini betina akan terbentuk A besar, B besar, A kecil, B kecil. A besar, B besar, A kecil, B kecil. Oke. Nah, ini posisinya. Nah, sehingga jika ini kita teruskan, tadi kan F1, nah sekarang kita lanjutkan ke F2. Sekarang ini F1, ini gamet genotip F1. Ini genotip F1. Ingat, genotip F1 berasal
genotip parental. Ya, tadi masing-masing homozigot. Kita lihat, ya, nih kan homozigot, ini homozigot dominan, ini homozigot resesif. Maka jika homozigot dominan dengan homozigot resesif disilangkan, maka F1-nya akan menjadi double heterozigot. A besar A kecil, B besar B kecil, ya, double heterozigot. Jadi A besar A kecil itu heterozigot, B besar B kecil heterozigot. Ada dua, maka disebut dengan double heterozigot. Nah, yang F1 ini genotip F1, jika diteruskan, maka ini akan menghasilkan gamet F1 tadi. Nah, gamet F1-nya apa? Nah, gamet F1-nya ini. Oke. Ingat, dia misalnya penggabungan secara bebas. Nah, maka jika genotipnya adalah double heterozigot, perhatikan double heterozigot, ada dua yang heterozigotnya, A besar A kecil, B besar B kecil, maka gametnya akan menjadi 4 jenis. Akan jadi 4 jenis. Ya, akan jadi 4 jenis. Oke. 4 jenis ya. Beda halnya dengan yang tadi. Kita lihat ke belakang lagi. Ya, nah ini. Kalau ini kan homozigot. Dia hanya ada 2 jenis. Ya, 2 jenis. Satu jenis. Ya, hanya 1 jenis. Karena homozigot. Jadi kalau homozigot dia hanya ada 1 jenis gametnya. Tapi kalau heterozigot, ya, double heterozigot, ini kan double, hanya 1 jenis. Kalau double heterozigot menjadi 4 jenis. Oke. Ya, 4 jenis ya. Oke. Yes. Lewat. Nah, ada 4 jenis. Ya. Jadi ada 4 jenis. Nah, tadi karena ada jantan dan betina, maka untuk menghasilkan F2-nya kita harus menggunakan papan catur. Nah, menggunakan papan catur seperti ini. Ini tinggal tuliskan, ini yang jantan, ini yang betina. Kan sama tadi. Karena masing-masing sama jantan dan betinanya. Nah, ini tinggal kita gabungkan. Jadi untuk menghasilkan F2-nya tinggal gabung. Jantan dan betina. Sehingga posisinya akan seperti ini. Ya, oke. Nah, tinggal gabungkan dengan menggunakan papan catur. Nah, kebandingan tadi, kalau ada monohibrid, di F2-nya hanya ada 4 kotak. Ya, karena ini ada 2 tadi, kalau monohibrid. Tapi kalau di hibrid, ada 2, 4 ya. 4 sehingga menjadi 16 kotak. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya, ini kita pilah satu-satu, ini seluruhnya ada 16 macam ya, 16 buah. Nah, dari 16 buah F2 ini, genotip F2 ini, kalau kita pilah-pilah ternyata hanya ada 9 jenis nanti. Ya, 9 jenis. Perhatikan. Ini yang dominan, di ujung ini dominan, double dominan, homozigot dominan, ini adalah resesif. Double homozigot resesif. Nah, sementara yang di diagonal utama ini, ya, dari kanan atas ke kiri bawah, maka akan dalam keadaan heterozigot. Nah, kita lihat tadi apa katakan ada 9 kombinasi. Kita lihat. Nah, ini 9 kombinasinya. Jadi kalau kita cek satu-satu, sini ada A besar, B besar yang ini gitu ya. Nah, kemudian A besar, B besar, B kecil ini. Itu ya. Kemudian A besar, A kecil, B besar yang ini, dan seterusnya. Kalau kita cek seluruhnya ada 9. Sampai terakhir nanti di A kecil, B kecil. Nah, kalau kita hitung masing-masing ini, kita hitung. Ya, A besar ada berapa sih? Kita cek. Ternyata hanya ada 1. Ya. Nah, terusnya kita cek. Nah, maka masing-masing 9 tadi memiliki jumlah seperti ini. Itu kalau kita cek satu-satu. Ya. Jadi kalau kita hitung satu-satu akan menjadi seperti ini. Jadi A besar hanya ada 1, A kecil, B kecil juga ada 1.
Jika A besar A kecil, B besar B kecil, maka jumlahnya akan ada 4. Nah, coba kamu perhatikan dari situ kira-kira ada pola enggak kira-kira? Ya, ada pola tidak? Nah, maka polanya dapat kita lihat seperti ini. Kalau misalnya A besar, B besar, B kecil, perhatikan. Ya. A besar, A besar. A besar, A besar. Itu kalau kita buat, tadi jumlahnya ada 1 ya. A besar, A besar ada 1. Nah, 1 itu dari mana sih datangnya? 1 itu ternyata ya datangnya dari jumlahnya ini. Ya, kita lihat. Nah, dari mana datangnya 1/4? Nah, 1/4 itu datangnya adalah dari sini. Ya. Kita balik lagi. Yang awal tadi yang di monohibrid. Oke. Ini ya. Nah, coba perhatikan. Nih, di hibrid tadi F2 monohibrid kan ada A besar jumlahnya 1, A besar A kecil jumlahnya 2, A kecil jumlahnya 1. Nah, coba perhatikan. Kalau dia A besar atau A kecil kan nilainya 1. Ada 1. Dari berapa? Dari 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau A besar nilainya 1 dari 4. A kecil 1 dari 4. Jadi kalau dalam keadaan homozigot nilainya 1 dari 4. Nah, ini datang. Nah, kalau dia beda A besar A kecil, maka nilainya menjadi 2/4. Kenapa 2? 2-nya dari jumlah A besar A kecil dibagi keseluruhan. Individunya ada 4. Oke, itu datangnya angka tadi. Baik, kita lanjut lagi. Ya, jadi ingat kalau sama berarti nilainya 1/4. A besar nilainya 1/4, B besar nilainya 1/4. Nah, maka jadi seperti ini. Nah, karena dia 1/4 kali 1/4, maka nilainya 1 dari jumlah totalnya 16. Maka ini diberi nilai 1. Begitu juga dengan A besar. A besar sama kan, maka nilainya 1/4. Tapi B besar B kecil berbeda, nilainya 2/4. Maka 1/4 kali 2/4 menjadi 2/16. Artinya ada 2 dari 16 dan seterusnya kalau kita hitung. Ya. Jadi prinsip ini dapat kita gunakan untuk menghitung individu pada keturunan nantinya. Ada berapa yang seperti itu. Ya. Ingat tadi ini adalah genotif. Ya, sifat yang tidak nampak dari luar. Jadi kalau ada perkawinan antara A besar dengan A besar, B besar dengan A kecil, B kecil, maka pada F2-nya akan dihasilkan ini. Ya, akan ada 9 kombinasi. Nah, dari 9 kombinasi ini dapat kita hitung masing-masing ada berapa. Cara ngitungnya mana? Kalau kalau nilainya sama, kalau hurufnya besar, pasangannya huruf besar, maka nilainya adalah 1/4. Ya. Kalau besar dan kecil, maka nilainya 2/4. Oke, itu. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Ini yang tadi. Oke. Ini ya. Jadi nilai 4. Maka sekarang kita lanjut. Taruh, kita ulang. Nah, sekarang kita coba melakukan persilangan.
Misalnya ada parental A besar dikawinkan dengan A kecil. Nah, gennya gen A besar dengan gen A kecil. Nah, kalau A besar, misalnya kita anggap sifatnya misalnya adalah buah besar. Ya, A besar itu buah besar. Jadi genotipnya A, fenotipnya buah besar. Kemudian genotipnya A kecil, fenotipnya adalah buah kecil. Nah, maka kita cari gametnya sekarang. Ya. Ingat tadi, kalau monohibrid terjadi pemisahan secara bebas. Nah, seperti ini. Itu gamet F1. Nah, kemudian gamet F1 akan menjadi genotip F1. Ya. Penggabungan ini ke sini. Ya. Jadi jantan dengan betina, jantan dengan betina. Oke. Nah, itu akan menjadi gamet F1, genotip F1. Nah, genotip F1 terusnya berarti sini. Nah, ini tadi kalau misalnya A besar adalah buah besar, A kecil buah kecil, maka parental induknya ini adalah berbuah besar disilangkan dengan berbuah kecil. Misalnya rambutan berbuah besar disilangkan dengan rambutan berbuah kecil. Ternyata keturunannya, ingat tadi A besar dominan selalu muncul, A kecil resesif, baru muncul dengan resesif lain. Jadi ini buah besar, ini buah kecil. Jadi kalau kita menyilangkan rambutan berbuah besar dengan rambutan berbuah kecil yang masing-masing dalam keadaan homozigot, maka akan dihasilkan keturunannya adalah seluruhnya berbuah besar. Ya. Dengan genotipnya A besar, A kecil, A besar, A kecil. Ini seluruhnya adalah berbuah besar. Tapi berbuah besar ini memiliki genotip, memiliki gen yang berbuah kecil. Ya. Disebut dengan heterozigot. Oke. Nah, teruskan kalau kita menyilangkan lagi tanaman rambutan berbuah besar dengan rambutan berbuah besar dalam keadaan heterozigot, maka dia akan menghasilkan gamet seperti ini. Masing-masing akan menghasilkan gamet A besar, gamet A kecil, gamet A besar, gamet kecil. Ya. Nah, itu disebut gamet F1. Nah, jika gamet F1 ini kita gabung dengan menggunakan papan catur tadi, kita coba, ya, maka akan dihasilkan ini. Ya. Ini jika sampai F2 ya. Nah, ingat tadi F1 parentalnya adalah A besar disilangkan dengan A kecil. Maka F1-nya akan dihasilkan individu A besar A kecil, A besar A kecil. Nah, jika individu A besar A kecil ini disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan keturunan yang kedua atau F2 menjadi seperti ini. A besar A kecil, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil. Oke. Nah, sehingga ini tadi, ya, kalau misalnya tadi A besar buah besar, A kecil, maaf, perbaiki dulu. Nah, kalau misalnya tadi A besar adalah buah besar, A kecil adalah buah kecil, maka kalau kita lihat, ya, ini ada A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Maka bagaimana sifatnya? Oke, kita lihat. Nah, tadi ada A besar ada 1, A besar, A kecil ada 2, A kecil ada 1. Nah, maka yang ini berbuah besar, yang ini juga berbuah besar, yang ini adalah berbuah kecil. Nah, kenapa kok A besar, A kecil ini menjadi buah besar? Karena ingat, gen A besar itu adalah gen akan muncul secara dominannya. Ya. Nah, A besar, ini A besar, A kecil ini disebut dengan genotip, sifat yang tidak nampak dari luar. Ya, jadi tidak akan pernah kita melihat adanya A besar itu hanya lambang saja, sifat yang tidak nampak dari luar. Disebut dengan genotip. Nah, sementara buah besar itu adalah sifat yang nampak dari luar, disebut dengan fenotip. Ya. Jadi kalau genotipnya ini 1:1, genotipnya perbandingannya 1:1, sedangkan fenotipnya perbandingannya adalah 3:1. Ya. Jadi kalau penyilangan monohibrid, yang monohibrid F2-nya, ya, monohibrid tadi A besar dengan A kecil, maka F2-nya akan diperoleh perbandingan
1, 2, 1, perbandingan fenotipnya 3:1. Kenapa 3? Karena ini 1, ini 2. Sama-sama buah besar, maka jumlahnya akan ada 3. Ini tinggal 1. Nah, bagaimana kalau itu adalah dihibrid? Dengan cara yang sama, cuman bedanya apa? Kalau dihibrid tadi adalah bergabung secara bebas. Kalau monohibrid, pemisahan secara bebas. Nah, ini kalau kita pisahkan akan bentuk seperti ini. Ya. Ya. Oke. Nah, ini genotipnya. Ya. Nah, ini sekarang ini gamet genotip parental, ini gamet parental. Ini adalah genotip F1. Ya. Nah, genotip F1 kita teruskan untuk menghasilkan gamet F1. Oke, terjadi penggabungan secara bebas tadi. Maka akan diperoleh 4 jenis tadi ya. A besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Oke, sehingga ada 4 jenis seperti ini. Oke, nah kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kalau menyilangkannya sampai F2, maka tinggal gabung. Nah, maka kalau kita misalkan A besar, buah besar, A kecil, buah kecil, kemudian B besar rasa manis, B kecil rasa masam. Nah, berarti ini adalah sifat dihibrid, ada 2 sifat. Ya. Sifat A dan sifat B. Nah, sifat A besar dominan, sifat A kecil resesif. Nah, A besar itu buah besar dominan, kemudian buah kecil. Nah, ini satu sifat. Kenapa? Hanya sifatnya adalah sifat ukuran. Sifat ukuran. Nah, yang ini B, sifat satu sifat lagi. Kenapa? Sifat rasa. Jadi 2 sifatnya itu, kenapa 2 sifat? Karena satunya ukuran, satunya rasa. Makanya dikatakan 2 sifat. Itu ya. Nah, maka kita coba lihat hasilnya bagaimana. Nah, ingat tadi ada 9 kombinasi kan? Kalau di hibrid, ya, kalau kita urut. Nah, dari 9 kombinasi tadi sudah kita tahu cara ngitungnya. Ya. Kenapa ini 1/4? Karena kalau A besar, kalau hurufnya homozigot, maka nilainya 1/4. Kalau heterozigot nilainya 2/4. Nah, maka akan diperoleh seperti ini. Ya. Ya, jadi ini adalah perbandingan genotip. Jadi perbandingan genotip F2 jika dihibrid homozigot dominan dengan homozigot resesif, maka F2-nya akan perbandingan menjadi 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Cara ngitungnya seperti ini. Nah, itu genotipnya. Nah, sekarang bagaimana fenotipnya? Nah, ini fenotipnya, kita lihat. Oke, tadi hitung ya. Nah, ya, A besar tadi adalah rasa buah besar, ya, A besar buah besar, B besar adalah rasa manis. Jadi ini buah besar rasa manis, besar rasa manis, ya, kemudian besar manis, besar manis. Nah, kenapa besar manis? Karena A dominan daripada A kecil, B besar dominan daripada B kecil. Nah, maka A besarnya tadi adalah rasa manis, kemudian A besarnya adalah buah besar, B besarnya adalah rasa manis. Nah, sehingga akan seperti ini. Nah, kenapa ada 9? Kita hitung 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4, jumlahnya 9. Kemudian kan manis semua tuh, besar manis. Kemudian besar masam, 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2, 3, 1. Jadi perbandingan fenotipnya 9, 3, 3, 1. Kalau genotipnya tadi. Ya, kalau genotipnya tadi 1, 2, 2, 4, 2, 1, dan seterusnya ya. Ini. Jadi ini perbandingan genotipnya, ini perbandingan fenotipnya. Itu jika dihibrid. Nah, kemudian berikutnya, dalam prinsip genetika juga kita bisa menghitung jumlah gamet, jenis gamet, dan perbandingan fenotip. Nah, angka dasarnya gini, kalau jumlah genotip
2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Ya, jadi kalau urusan gamet 2 pangkat N, urusan fenotip 3 pangkat N. Ya. Ini pola ketemunya pola ini dari materi-materi sebelumnya. Secara matematis bisa kita buatkan polaan huruf ya ke N-nya. Ya. Jadi ke N-nya berapa? Maka dibuatkan rumus umumnya adalah 2 pangkat N. Nah, cuman bedanya perhatikan kalau jumlah gamet 2 pangkat N-nya adalah tanda beda. N-nya tanda beda. Kalau gamet N-nya itu adalah jumlah yang heterozigot. Nah, kalau fenotip, N-nya jumlah tanda beda dikurangi 1 setiap langkah. Nanti kita lihat gimana. Baik, kita lihat cara mencari perbandingan fenotip F2 itu dengan menggunakan ya. Karena kira-kira angka-angka ini melihat perbandingan angka-angka seperti ini. Bagaimana? Pernah melihat kombinasi angka seperti ini? Ya ada 1, kita tulis 1, ya. Setiap ujungnya kita tulis 1. Nah, 1 tambah 1 jadi 2. Akhir 1 lagi. Tulis 1 lagi depannya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Tulis lagi 1. Tulis 1 di ujung. Kemudian 3 tambah 1, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Kemudian tulis 1 lagi. Nah, kira-kira pernah angka ini. Nah, ini adalah disebut dengan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini kita manfaatkan untuk prinsip mencari perbandingan fenotip F2. Ya, kita coba lihat. Nah, sekarang perhatikan yang Bapak arsir ini. Ya. Ya. Jadi kalau 1, 1 itu adalah untuk tanda 1 tanda beda. 1, 2, 1 adalah untuk 2 tanda beda. Ya. Oke, yang tadi jadi ini ya. Jadi ini namanya tanda beda, ya, tanda beda. Jadi yang garis ini 1 tanda beda, 2 tanda beda, 3 tanda beda, 4 tanda beda. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat. Nah, jika 1, 1, maka dari angka segitiga Pascal untuk 1 tanda beda. Kemudian 1. Oke, angka dasar untuk perbandingan fenotip F2. Ya, 1, 3 pangkat N. 1, 3 pangkat N-1. Ya, nah ini angka dasar tadi ya. Oke. Nah, maka kalau tadi adalah 1, kamu jadikan seperti ini. Ya, tanda beda. Ya, tanda beda kedua, angka pertama. Oke. Ya. Jadi, cara menggunakannya adalah seperti ini. Ya, untuk 1 tanda beda dulu. 1 tanda beda adalah 1 banding 1. Nah, maka 1 ada 3, ada 1, 3 pangkat N. Ya. Ingat tadi, di sini kan ada prinsip, Pak ulang dulu. Ya. Kalau misalnya sudah lupa, saya lari ke belakang dulu ya. Nah, ini tadi ada prinsip kan. Kalau jumlah gamet 2 pangkat N. Kalau perbandingan fenotip 3 pangkat ini. Ini angka dasar ini 3 pangkat N ini. Nah, angka ini kita gunakan untuk menentukan perbandingannya. Oke. Nah, ini kan 1 banding 1 untuk 1 tanda beda tadi kan ya. Nah, 1, 1. Nah, maka untuk mencari perbandingan fenotipnya, maka 1 ini kita kombinasikan dengan 3 pangkat N. Nah, 3 pangkat N. Nah, ini kan ada satunya ada 2. 1, 3 pangkat N, kemudian 1, 3 pangkat N. Nah, setiap dia melangkah ke satu langkah ke kanan, maka dia akan berkurang. Ya, berkurang 1 N-nya. Ya. Maka 3 N, kemudian 3 N-1. Nah,
N-nya ini kan kita ganti tadi. N ini menandakan adalah sifat beda. Nah, karena ini satu sifat beda, maka N-nya kita ganti dengan angka 1. Maka ada 1, 3 pangkat 1. Kemudian berikutnya, ya. Nah, ada 1, 3 pangkat 1 min 1. Nah, kenapa 1 min 1? Karena setiap kurang 1 langkah, maka N-nya berkurang 1. Ya. Kemudian kita lanjutkan. 3 pangkat 1 itu adalah 3. Kemudian 3 pangkat 0 adalah 1. Ya, maka ini. Maka akhirnya adalah perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Ya, itu cara menggunakannya. Nah, bagaimana untuk yang lain? Nah, dengan 2 tanda beda tadi adalah 1, 2, 1 ya. Nah, gimana? Sama. Nih, ada 3 pangkat 2. Kemudian ada 2, 3 pangkat 1. Dan ada 1 2 kurang 2. Ya, ingat ya. Jadi ini dari sini kan 1, 2, 1. Jadi ada 1, 3 pangkat 2. Ya, kan berkurang 1 langkah. Ada 2, 3 pangkat 2 min 1. Kenapa? Kan ini kan 2 setengah beda. Maka 2N min 1. Ini N. Ya, ini 3 pangkat N. Ini 3 pangkat N min 1. Nah, ada 2. Makanya 3 2 min 1-nya ada 2. Kemudian yang terakhir 1 angka. 1 ya, itu ada 2 ya. Nah, kemudian yang terakhir ada 3. 2 min 2. Maka ini kalau kita teruskan perhitungannya, maka 3 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 dari ini. Ya, kemudian 3 pangkat 0. Ya, maka 3 pangkat 2 ada 9. Ya. 3 pangkat 1 ada 3, 3-nya ada 2, dan 3 pangkat 0 ada 1. Maka menjadi 9, 3, 3, 1. Ya. Itu untuk F2 pada dihibrid dan seterusnya sampai ke trihibrid dan seterusnya. Bisa kita hitung dengan menggunakan kombinasi segitiga Pascal tadi. Nah, sekarang kita coba terapkan ini. Ya, coba kita terapkan ini dalam mencari sifat dari tanaman. Ya. Misalnya soal seperti ini, seorang siswa melakukan persilangan tanaman rambutan bergenotip A besar, B kecil, B kecil, dengan rambutan bergenotip A kecil, B besar, di mana A besar sama dengan batang tinggi dominan terhadap A kecil batang pendek, dan B besar buah lebat dominan terhadap B kecil buah jarang. Nah, ditanya hitung persentase F2 yang bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, B kecil. Ya, silakan coba dihitung. Ya, ini untuk memahami apakah kamu paham atau tidak. Nah, untuk sementara itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Silakan kamu coba terapkan ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.